Jemaat GKJ Kutoarjo yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo, atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja, dan juga dapat melalui pengurus di kelompok pepantan masing-masing. Saat ini kita akan memasuki ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan diri kita dengan baik. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama-sama kita akan bersukacita dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19 bait 1 dan 3. Saudara-saudara, ibadah ini terjadi dalam nama Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut dan membawa keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Kristus telah bangkit dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saudara. Jemaat dipersilahkan duduk. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lukas 24 ayat 50 sampai 52, demikian nats pembimbing bagi kita. Kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103 bait 1 dan 2. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Bukan maka
paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami merindukan sabda-Mu. Tolong kami, berfirmanlah kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Lukas 22 ayat 44 sampai 53 berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita hari ini menyampaikan kabar baik dengan sukacita. Tema ini mengingatkan kita bahwa setiap orang akan bersukacita jika pengharapannya, kekarepane itu menjadi kenyataan. Agar apa yang diinginkan itu menjadi kenyataan, orang akan bahagia. Tetapi juga mengingatkan bahwa sukacita itu muncul ketika kita memiliki pengharapan yang kuat. Orang yang berbahagia adalah orang yang mempunyai pengharapan, punya pangajeng-ajeng. Namun seiring dengan waktu dan masalah yang harus dihadapi, sering membuat pengharapan bukannya kian tumbuh, namun justru semakin surut. Karena persoalan yang ada, harapan kita bukan tumbuh berkembang, tetapi menjadi kisut dan layu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menolong kita untuk menumbuhkan pengharapan yang muncul dari hati kita yang paling dalam. Untuk itu, marilah kita membuka hati kita dan merenungkan bersama firman Tuhan, sehingga pelajaran apa yang bisa kita petik dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus akan kita dapat dari firman yang kita renungkan pada siang hari ini. Saudara-saudara, hal pertama yang bisa kita ambil dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah satu, tidak berhenti menyampaikan pesan bahwa Yesus akan datang kembali. Harus disampaikan kepada segala bangsa. Pesan bahwa Yesus akan hadir kedua kali sebagai hakim harus disampaikan kepada segala bangsa dan setiap waktu. Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Demikian kesaksian Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ada pesan menarik untuk kita. Harus disampaikan. Saudara-saudara, harus artinya pesan itu tidak boleh berhenti. Harus ditindaklanjuti. Pesan itu mesti sampai dan dilakukan. Jangan berhenti oleh sebab apapun. Yesus menguatkan agar jangan berhenti menyampaikan pemberitaan bahwa Ia akan datang kembali. Roh Kudus dikaruniakan kepada para murid agar mereka tidak menjadi yatim piatu setelah ditinggalkan Yesus naik ke surga, agar mereka tetap memiliki semangat dan kekuatan. Saudaraku, mari kita menyadari bahwa ada masa di mana manusia mesti tiba pada akhir hidupnya. Kita nggak akan selamanya hidup. Setiap kita mesti mempertanggungjawabkan kehidupan yang kita jalani kepada Tuhan, dan tidak seorang pun luput dari penghakiman. Untuk itu, berita bahwa Yesus akan datang yang kedua kali memang tidak boleh berhenti disampaikan, supaya kita menyadari bahwa waktu kita itu terbatas. Yang kedua, pemulihan tersedia, Yerusalem tandanya. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 47 katakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara-saudara, seberapa pentingnya tempat bagi kehidupan kita itu tergantung bagaimana kita memaknainya. Demikian bila kita cermati, orang-orang memilih tempat untuk sebuah momen pentingnya karena ada alasannya, ada sesuatu. Nah, saudara, Yerusalem merupakan tempat di mana kasih Allah diberitakan. Itu adalah tempat di mana kota itu digenapi sebagai kota Allah. Ada momen penting di mana para murid-muridnya telah menyaksikan Yesus menderita sengsara, mati, tetapi juga bangkit dan naik ke surga. Yerusalem dipakai sebagai tempat berkumpul, tempat bersekutu untuk menyaksikan momen penuh sukacita. Tetapi juga menyaksikan bagaimana Kristus harus menggenapi janjinya dengan menderita. Dan yang tidak boleh dilupakan, juga menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang semakin meneguhkan arti hidup murid-murid selagi di dunia ini. Artinya kita harus terus berkarya dalam kehidupan kita. Tidak boleh berhenti. Tempat itu penting, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan benar. Yang ketiga, pemberitaan yang menyatu dengan isi berita. Pemberita, pembawa berita harus menyatu, menjadi satu dengan berita.
Saudara-saudara, Injil bukan sekedar koran harian yang sudah tercetak. Isi berita Injil adalah kabar baik. Injil dalam Alkitab itu juga diharapkan ada dalam diri kita. Bukan hanya sudah tercetak dan tinggal kirim, namun isinya itu tersimpan dalam hati orang percaya, melekat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita dalam Injil menarik. Mengapa? Sebab di saat ada paham yang sudah populer, mata ganti mata, maka dalam Injil ada berita sukacita yang mengatakan siapa yang bertobat mendapatkan pengampunan dosa tanpa terkecuali. Ada kasih di sana. Berita ini akan semakin kuat terdengar dan terbaca ketika kita menyampaikannya. Kita sebagai pembawa berita juga mengaminkan dan melakukan. Kita tidak lagi memakai hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi kita pakai pengampunan. Bahwa semua orang yang datang kepada Tuhan akan menerima pengampunan, anugerah, bahkan cinta. Dan ini harus menyatu, kita penyampai berita, menyatu dengan berita yang kita sampaikan. Ketika kita menyampaikan berita tentang kasih, kita pun melakukannya. Jadi antara berita dengan penyampai berita itu ada satu kesatuan. Saudara-saudara, hari ini ada 3 pesan yang diajarkan kepada kita. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa dapat dimengerti dari makna karya pelayanan Kristus sampai kenaikannya ke sorga. Dan ini menumbuhkan pengharapan dalam diri kita. Ini akan menimbulkan pengharapan jika 1. Kita menjalani hidup dengan tidak berhenti, turut mengisi hidup sebagai pembawa berita pertobatan dan pengampunan hingga Yesus datang kembali. Kita menjadi pribadi yang mau mengampuni, bukan saja menyampaikan kabar pengampunan. 2, pemulihan tersedia untuk semua orang tanpa terkecuali, di mana Yerusalem adalah bukti dari tanda kesetiaan Allah. Sekalipun orang-orang Yerusalem atau Yerusalem merupakan tempat kota di mana Yesus disalib, tetapi Tuhan memberikan kasih dan karunia-Nya juga di sana. Yerusalem bukti dari cinta kasih Allah. Yang 3, jadilah pemberita yang menyatu dengan isi berita agar kita menjadi saluran berkat. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Mari kita memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Terima kasih untuk karya agung-Mu Tuhan. Kiranya dalam peringatan hari kenaikan Kristus ke surga, hidup kami lebih berpengharapan, semangat kami lebih lagi terjaga, agar kami boleh tetap setia menjadi pelaku firman-Mu. Berkatilah keluarga kami, berkati gereja kami, berkati bangsa dan negara kami. Secara khusus kami mohon berkat kesembuhan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang sedang sedih dan berduka, mirunggan keluarga besar Suwargi Mbak Siwi,
tangan kasih-Mu merawat, memberkati supaya damai sejahtera Tuhan mereka rasakan. Kami memohon berkat Tuhan agar setiap kami dalam tugas pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga dan dalam pergaulan, kami mampu menjalankan peran kami dengan baik sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan kita dasarkan pada firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 yang berkata demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita iringi persembahan kita dengan pelengkap Kidung Jemaat 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah temu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda suka citamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang kau limpahkan. Berkat yang telah engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 225 bait 1 dan 4, Berkereta Awan Putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Saudara-saudara, kita telah mengakhiri ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Amin.